tentang mencermati ruang lingkup resiko. Proses ini dapat diterapkan di semua tingkat, kegiatan, jabatan, proyek, produk, ataupun aset. Manajemen risiko dapat memberikan manfaat optimal jika diterapkan sejak awal kegiatan. Walaupun demikian, manajemen risiko seringkali dilakukan pada tahap pelaksanaan ataupun operasional kegiatan. Tujuan dari manajemen risiko ini adalah minimisasi kerugian dan meningkatkan kesempatan ataupun peluang. Nah, ada beberapa ruang lingkup proses manajemen, terdiri dari yang pertama penetapan tujuan, kemudian ada menetapkan strategi, kebijakan organisasi, dan ruang lingkup manajemen risiko yang akan dilakukan. Kemudian ada identifikasi risiko, mengidentifikasi apa, mengapa, dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko untuk analisis lebih lanjut. Kemudian ada analisis risiko, dilakukan dengan menentukan tingkatan probabilitas dan konsekuensi yang akan terjadi. Kemudian ditentukan tingkatan risiko yang ada dengan mengalihkan kedua variabel tersebut atau probabilitas X konsekuensi. Kemudian ada evaluasi risiko, membandingkan tingkatan risiko yang ada dengan kriteria standar. Setelah itu, tingkatan risiko ini yang ada untuk beberapa hazards dibuat tingkatan prioritas manajemennya. Jika tingkatan risiko ditetapkan rendah, maka risiko tersebut masuk ke dalam kategori yang dapat diterima dan mungkin hanya memerlukan pemantauan saja tanpa harus melakukan pengendalian. Kemudian ada pengendalian risiko, melakukan penurunan derajat probabilitas dan konsekuensi yang ada dengan menggunakan berbagai alternatif metode, bisa dengan transfer risiko dan lain-lain. Kemudian ada monitor dan review. Monitor dan review terhadap hasil sistem manajemen risiko ini yang dilakukan serta mengidentifikasi perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Kemudian ada komunikasi dan konsultasi. Komunikasi dan konsultasi ini dengan pengambilan keputusan internal dan eksternal untuk tindak lanjut dan hasil manajemen risiko yang dilakukan. Nah, manajemen risiko dapat diterapkan di setiap level ini. Di organisasi, manajemen risiko dapat diterapkan di level strategis dan level operasional. Manajemen risiko juga dapat diterapkan pada proyek yang spesifik untuk membantu proses pengambilan keputusan ataupun untuk pengelolaan daerah dengan risiko yang spesifik. Setiap proses dalam manajemen risiko harus didokumentasikan. Alasan untuk pendokumentasian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan proses manajemen risiko yang dilaksanakan telah berjalan dengan tepat. Kemudian ada memberikan masukan dan data informasi untuk proses identifikasi dan analisis risiko. Kemudian ada menyediakan daftar risiko yang ada dan mengembangkan database organisasi, menyediakan informasi untuk proses pengambilan keputusan yang relevan dengan rencana dan pelaksanaan manajemen risiko. Kemudian ada memfasilitasi pengawasan dan review berkelanjutan. Kemudian menyediakan informasi yang diperlukan untuk uji coba, audit, mensosialisasikan dan mengkomunikasikan informasi yang berhubungan dengan manajemen risiko. Nah, di sini juga ada penanggulangan risiko. Penanggulangan risiko ini ditunjukkan ada 7 pelajaran yang penting yang sangat bermanfaat bagi seorang profesional di bidang risiko agar lebih peka dan pandai dalam menjalankan tugasnya. Setiap pelajaran harus dipelajari yang benar ya, karena memiliki lingkup risikonya sendiri. Nah, yang pertama ini kenali bisnis Anda atau know your business nature. Pelajaran terpenting dan utama yang dapat kita tarik adalah bahwa manajemen harus mengenali bisnis mereka, maka akan menjadi orang sukses di bidang itu. Hal ini harus dimiliki oleh setiap orang yang terlibat dalam suatu bisnis, mulai dari direksi dan komisaris hingga para SPV garis depan dan karyawan dapat merupakan bagian integral dan manajemen risiko. Dalam manajemen risiko kredit misalnya, kenali nasabah Anda adalah hal yang utama dan terutama sebagai inti dari program kredit yang sehat dan telah diadopsi sebagai ketentuan oleh beberapa regulator.
Nah, dalam manajemen risiko ini, penjualan produk misalnya kenali produk kita atau termasuk keunggulan dan kelemahannya. Hal yang sangat mendasar sebelum seseorang bersiap memasarkan produk tersebut, bagaimana seorang dapat menjual dengan baik sebelum dia mengetahui nature dari produknya. Apalagi kalau dia harus berkompetisi dengan produk saingannya. Jadi dengan kata lain, kenalilah resiko Anda. Jadi merupakan sesuatu esensi yang mendasar sekali bagi eksekutif untuk mengenali nature of the business sejak awal, sehingga sedari awal juga yang bersangkutan dapat mengidentifikasi resiko yang mungkin akan dihadapi dan mempersiapkan tindak jalan atau keluar yang profesional untuk menghadapi resiko yang ada. Apabila membuat keputusan untuk melabur dalam sektor perniagaan, mempunyai modal dan mengetahui jenis pelaburan tidak mencukupi untuk membuat Anda berjaya. Karena selain itu, masih terdapat perkara-perkara lain yang lebih penting lagi. Namakan mengetahui resiko perniagaan yang akan kita kerjakan. Yang mengetahui resiko setiap jenis pelaburan perniagaan itu adalah perkara yang paling penting untuk mengalahkan muflis. Dengan kata lain, semua penyelesaian yang paling buruk telah disediakan, sehingga kemungkinan kegagalan dapat diminimalkan. Setiap orang mempunyai matlamat keuangan masa depan, baik dalam sektor penjagaan ataupun sektor lain, di masa semua yang memerlukan perancangan dasar pelaburan yang menguntungkan dan mapan. Oleh itu, pencapaian matlamat keuangan dalam jangka masa tertentu dan jangka pendek dan panjang, serta jumlah dana yang boleh diketepikan atau tahap pulangan yang diharapkan. Pulangan yang Anda harapkan akan senantiasa berkaitan secara langsung dengan tahap resiko yang mesti ditanggung. Anda juga harus mempertimbangkan toleransi untuk resiko. Jadi faktor-faktor ini diabaikan, perancangan dan pelaksanaan dapat membuat hidup kita tidak nyaman karena resiko yang tidak sesuai dengan toleransi. Apabila melabur menetapkan tempo masa untuk mencapai matlamat, keuangan Anda adalah faktor terpenting dalam menentukan jenis pelaburan yang sesuai. Jenis pelaburan yang tepat untuk matlamat jangka panjang biasanya tidak sesuai untuk jangka pendek dan sebaliknya. Sebelum melabur dan instrumen pelaburan, Anda harus belajar dan memahami kos transaksi, termasuk cukai yang perlu Anda bayar. Pulangan untuk mencapai matlamat yang dicapai adalah berasaskan pulangan bersih setelah ditolak kos dan cukai. Di samping itu, Anda perlu mengenali profil pelaburan Anda terlebih dahulu. Ini adalah keperluan utama dalam menentukan jenis pelaburan yang menguntungkan dan sesuai untuk Anda. Pakar menyamakan melabur adalah seperti dua sisi duit shilling yang tidak boleh dipisahkan, yaitu keuntungan atau kerugian. Istilah risiko tinggi, pulangan tinggi mungkin sering didengar oleh kami, di mana makna adalah pulangan yang besar juga mempunyai risiko yang besar. Tetapi dengan memahami jenis risiko ini dan mengurus risiko dengan betul, dan Anda boleh mengoptimumkan pulangan pelaburan dalam sektor perniagaan yang Anda pilih, dan tentu saja mengurangkan risiko ke tahap terendah. Kedua, kembangkan pemeriksaan dan perimbangan atau develop, check, and balance. Persyaratan manajemen risiko yang efektif adalah yang selalu memerlukan sistem pemeriksaan dan keseimbangan untuk mengelakkan individu atau kumpulan daripada mempunyai kuasa yang berlebihan untuk mengambil risiko bagi pihak organisasi. Manajemen risiko tidak menghendaki adanya suatu individu atau sekelompok individu memiliki konsentrasi
konsentrasi kekuasaan atau kewenangan untuk mempertaruhkan modal perusahaan pada suatu aktivitas berisiko tertentu. Kemudian berikut, tentukan limit dan ruang lingkup atau determine risk limits and risk boundaries. Bila strategis bisnis dan pencernaan produk memberikan arahan yang hendak ditujui, maka limit risiko atau risk limits ini dan ruang lingkup risiko ini memberikan tanda kapan untuk berhenti. Limit risiko atau batasan suatu risiko adalah suatu batasan yang dapat diterima atau ditolerir oleh manajemen perusahaan. Dan batasan risiko ini dapat diterima luas sebagai bagian integral dari program manajemen risiko yang sehat disesuaikan dengan batasan kemampuan atau keterampilan dan keuangan perusahaan. Contohnya, seperti risiko pasar di mana batas-batas risiko ini mencakup antara lain batas limit, transaksi, limit produk, dan jangka waktu. Di samping limit risiko finansial dan operasional, skop risiko atau batasan risiko juga perlu dibangunkan untuk mengawal risiko perniagaan. Skop ini perlu dibangunkan untuk mengawal risiko organisasi seperti dasar pelantikan pekerja berkaitan dengan pemeriksaan latar belakang tentang bakal pekerja atau dasar penamatan jika pekerjaan melanggar dasar syarikat tanpa sempadan dan skop yang jelas. Pengurusan sebuah syarikat yang berkembang pesat boleh dibandingkan dengan pemandu kereta kaum tanpa brek. Yang berikutnya, fokus pada kas Anda atau fokus to your cash. Seorang perampok terkenal pernah ditanya mengapa ia merampok bank. Ia menjawab, karena di sana ada uang. Jawabannya sederhana, ini mengandung pelajaran penting bagi seluruh institusi keuangan maupun bagian keuangan perusahaan. Maksudnya adalah bahwa kejahatan, baik fraud atau penipuan, penyalahgunaan atau pencurian akan selalu mengarah ke kas, dan kesilapan perdagangan dan operasi akan dirasakan dengan segera jika mempunyai kesan terhadap tunai. Oleh itu adalah penting untuk memastikan terdapat mekanisme yang mencukupi untuk menguruskan kedudukan dan aliran tunai dalam syarikat, termasuk mekanisme kawalan, kebenaran untuk penyerahan, kelulusan, dan pelaksanaan pemindahan. Proses dalaman ini bermaksud untuk mengukur atau memantau, mendamaikan, dan merekodikan atau mendokumenkan transaksi tunai dan kedudukan tunai. Nah, kas dalam perusahaan akan selalu menggiurkan dan selalu memiliki unsur resiko untuk disalahgunakan. Oleh karena itu, penting sekali bagi perusahaan untuk memberi perhatian terhadap arus kas dan memastikan bahwa manajemen risiko diterapkan dengan baik. Kebanyakan pemilik perniagaan melihat pertumbuhan sebagai penyelesaian kepada masalah aliran tunai. Itulah sebabnya mereka mempunyai cita-cita untuk mengembangkan perniagaan tanpa mengetahui bahwa cita-cita sebenarnya meningkatkan masalah aliran tunai untuk mengelakkan ini daripada berlaku, merancang dan mengurus pendapatan dan perbelanjaan tunai supaya tidak mengajukan perniagaan Anda ke hadapan. Ringkasan, Anda hanya perlu menjawab dua soalan terpenting ini. Yang pertama, bagaimana dengan kondisi nilai saldo kas bisnis Anda sekarang? Yang kedua, apa yang Anda harapkan dari nilai saldo kas yang terjadi selama 6 bulan ke depan? Jika Anda tidak dapat menjawab keduanya soal ini, maka perniagaan Anda tidak dapat mengendalikan aliran tunai dengan betul. Berikut ini ada langkah-langkah praktikal untuk mengurus aliran tunai, terutamanya untuk perniagaan yang semakin meningkat. Yang pertama, mengumpulkan piutang. Kadang-kadang tidak dapat ditukar, perniagaan boleh membengkak, dan itu tidak berkesan untuk mendapatkan tunai perniagaan Anda. Meminta pelanggan untuk memberi pra-pemeriksaan terlebih dahulu supaya bank boleh menarik balik tunai dari akun mereka pada selang masa yang telah ditetapkan. Anda juga boleh menggunakan ciri peringatan invoice
dari beberapa perisian. Perakaunan untuk meningkatkan pelanggan tentang membayar balik penghutang secara otomatis. Anda juga boleh coba menawarkan diskon kepada pelanggan jika mereka membayar bil sebelum ia tiba. Yang kedua, atur persyaratan kredit yang lebih ketat. Nah, perniagaan yang sering menyediakan kemudahan jualan kredit kepada pelanggan, walaupun bagaimanapun Anda mesti membuat penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan risiko memberikan kredit kepada setiap pelanggan. Bolehkah mereka membayar bil mereka tepat pada waktunya? Adakah perniagaan mereka dalam keadaan buruk? Adakah mereka mengalami masalah aliran tunai? Urutkan pelanggan yang sering lewat dalam membayarkan hutang dan menyediakan peraturan kredit yang lebih ketat supaya mereka secara segera membayar hutangnya. Nah, kemudian ada meningkatkan penjualan. Jika Anda memerlukan lebih banyak pendapatan, tidak ada sebab lain untuk coba menarik pelanggan baru atau menjual produk baru dan meningkatkan kuantiti jualan kepada pelanggan. Tetapi mungkin ini sukar untuk direalisasikan. Mendapatkan pelanggan baru sangat penting untuk perniagaan yang semakin berkembang, walaupun bagaimanapun ia memerlukan banyak masa dan tenaga. Menjual lebih banyak produk untuk mengulang pelanggan mungkin lebih mudah daripada mendapatkan pelanggan baru, dan aman mungkin dapat melakukan ini dengan menganalisis produk mana yang menarik kebanyakan pelanggan ulangan Anda. Maklumat ini dijangka akan meningkatkan margin keuntungan dan menjana lebih banyak aliran masuk tunai. Walau bagaimanapun, Anda mesti berhati-hati apabila meningkatkan jualan secara kredit. Sekurang-kurangnya Anda harus mesti mempunyai mengenai kemudahan nilai jualan kredit yang akan Anda berikan kepada pelanggan. Yang keempat, diskon harga. Suatu pilihan untuk meningkatkan aliran tunai adalah untuk menawarkan diskon kepada pelanggan Anda jika mereka boleh membayar pembelian awal. Walaupun amalan ini boleh mempengaruhi margin keuntungan Anda, ia dapat membantu pengurusan aliran tunai Anda dengan memberikan insentif pelanggan untuk membuat pembayaran lebih awal. Ini juga boleh mendekatkan kitaran kutipan piutang adalah penting untuk memastikan aliran tunai perniagaan dikawal seboleh mungkin. Nah, lakukan analisis ini, penilaian pergerakan aliran tunai setiap bulan untuk memastikan perniagaan Anda berada di landasan yang betul dan dapat secara konsisten menjaga aliran tunai positif. Anda boleh menggunakan penambahan seperti perisian, perakunan untuk memudahkan Anda memperoleh arus kas dan laporan keuangan. Salah satu perisian perakunan yang mempunyai ciri-ciri ini jurnal. Dengan jurnal Anda boleh membuat dan melihat penyataan keuangan termasuk laporan aliran tunai secara serta-merta dan masa nyata, plus terdapat ciri dashboard dalam jurnal yang membolehkan Anda melihat maklumat keuangan. Perniagaan semata-mata dengan nomor, masa nyata, bakti bank, invoice aliran tunai, bill, dan banyak lagi terkandung dalam papan pemuka jurnal supaya Anda boleh mengesan dan memantau keadaan keuangan suatu perniagaan dengan mudah. Anda boleh melihat buku panduan mengenai laporan aliran tunai dalam jurnal di sini. Daftar syarat Anda sekarang dalam jurnal yang dapatkan mudah. Yang kelima, gunakan ukuran yang tepat. Ukuran yang tepat atau proper benchmark atau sering juga disebut sebagai ukuran kesuksesan digunakan oleh perusahaan sebagai tolak ukur atau benchmark. Ini suatu keberhasilan kinerja individual atau kelompok. Misalkan saja yang pertama itu ada apakah cukup realistis jika tingkat pertumbuhan pendapatan yang diharapkan agresif
sebesar sekitar 15-20% setahun, sedangkan perusahaan kompetitor sebagai market leader hanya mematok pertumbuhan sebesar 5% saja. Kedua, apakah target-target penjualan perusahaan ini realistis bila perekonomian secara umum hanya tumbuh sekitar 3-4%, sedangkan target perusahaan 5%. Yang terakhir, perusahaan yang dapat menjadi market leader tumbuh dengan 5% setahun. Kemudian bagaimana dengan perusahaan kita? Nah, ukuran kesuksesan seperti contoh tersebut di atas ini seringkali dijadikan tolak ukur suatu kinerja, dan bisanya benchmark atau tolak ukurnya ini adalah praktik perusahaan-perusahaan yang sukses. Dengan adanya ukuran yang tepat, perusahaan akan mengidentifikasi perspektif resiko atau hasil yang tepat, sehingga ukuran-ukuran resiko tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Misalkan diharapkan target pertumbuhan mencapai 5% sesuai dengan praktik perusahaan sukses yang ada, maka diidentifikasi resiko diarahkan untuk target pertumbuhan 5%. Nah, apabila diidentifikasi resiko di bawah benchmark yang ada, maka ada kemungkinan perusahaan gagal atau tidak maksimal dalam mencapai pencapaian kinerjanya. Dan begitu juga sebaliknya, apabila identifikasi resiko di atas benchmark yang ada, maka bisa saja menimbulkan kejenuhan, memudahnya percaya diri, atau bahkan pudarnya motivasi karyawan karena apa saja yang sudah mereka lakukan ternyata masih jauh dari harapan perusahaan. Maka diperlakukanlah ukuran yang tepat agar perusahaan dan tim kinerja ini dapat mengukur dan mengidentifikasi risiko yang tepat juga, sehingga kegagalan sebagai akibat dan pengukuran risiko yang salah tidak terjadi. Berikutnya, memberikan kompensasi sesuai dengan kinerja yang Anda kehendaki atau good compensation package. Paket kompensasi ini yang baik akan mendukung tercapainya berbagai sasaran manajemen risiko atau sebaliknya. Maksudnya adalah bahwa dengan memberikan kombinasi pengukuran kinerja dan kompensasi insentif yang baik mungkin merupakan salah satu pendorong paling ampuh untuk perubahan perilaku dan organisasi. Dengan perubahan perilaku dalam organisasi ini diharapkan bahwa risiko dalam internal perusahaan akan dapat diminimalisirkan dan selanjutnya akan menambah semangat untuk mengembangkan perusahaan dengan meminimalkan risiko yang dihadapi perusahaan terhadap pesaing. Nah, di sini juga ditunjukkan bahwa terdapat korelasi yang erat antara paket kompensasi yang baik dengan manajemen risiko. Yang terakhir, ciptakan keseimbangan yin dan yang, atau keep the balance between yin dan yang. Sebagai manajer risiko yang profesional seharusnya dapat menyeimbangkan antara sisi keras atau hard side atau yin manajemen risiko dengan sisi lunak atau soft side atau yang manajemen risiko. Sisi keras atau hard side ini atau yin merupakan manajemen risiko, contohnya adalah penilaian risiko dan audit. Yang pertama, penetapan prinsip yang akan memandu budaya dan nilai-nilai risiko perusahaan. Kemudian ada penyediaan program pelatihan dan pengembangan. Yang terakhir, memfasilitasi komunikasi terbuka dalam membahas wacana seputar risiko, instalasi, exposure, dan berbagai pengalaman serta praktik terbalik. Bila hard side berpusat pada proses, sistem, dan pelaporan, atau soft side berfokus pada orang, keahlian, budaya, nilai, dan insentif dalam banyak hal. Komponen soft side merupakan pendorong atau drivers utama kegiatan pengambilan risiko, sementara komponen hard side sebagai faktor yang memungkinkan, yang mendukung aktivitas merupakan risiko sebagaimana dibahas dalam bab 1. Tidak ada hasil tanpa risiko, tetapi risiko hendaknya diambil tidak secara serampangan dan acak.
Itu berarti baik soft side maupun hard side, yin dan yang, manajemen risiko diperlukan dan para manajer hendaknya mengambil pendekatan yang seimbang dalam mengelola risiko di perusahaan mereka. Nah, pembelajaran yang baik dapat diperoleh dari perusahaan sendiri atau dari praktek terbaik atau best practice dari perusahaan sukses lain, perusahaan kompetitor sekalipun. Hal ini merupakan suatu keharusan bagi program manajemen risiko perusahaan yang berhasil. Organisasi yang terbuka biasanya selalu siap untuk belajar dan belajar lagi agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan akan lebih dapat menarik manfaat dari perkembangan dan inovasi baru dalam bidang manajemen risiko ini, dengan kata lain menjadi lebih cerdas, bijak, dan tidak mempermalukan diri sendiri. Kita lanjut pada materi berikutnya, konsep manajemen risiko. Berbagai jenis risiko yang ada. Risiko timbul dalam berbagai bentuk dan kuantiti. Profesional dalam bidang pengurusan risiko umumnya mengakui 3 jenis utama risiko, yaitu ada risiko pasar seperti risiko pergerakan harga yang berdampak negatif terhadap perusahaan, mampukah produk bersaing di market. Yang kedua ada risiko di kredit seperti risiko kegagalan pelanggan dan risiko kegagalan bayar seorang peminjam kredit. Dan yang terakhir resiko operasional seperti resiko kegagalan produksi dan resiko terjadinya peristiwa eksternal, misalnya gempa bumi, kebakaran, topan, hura-hura, dan lain-lain. Nah, saat ini para profesional memperkenalkan jenis-jenis resiko, antara lain ada resiko bisnis, risiko tidak tercapainya sasaran hasil-hasil operasi. Yang kedua ada risiko organisasional, adalah risiko yang timbul daripada reka bentuk struktur organisasi yang kurang baik atau kekurangan sumber manusia. Selain itu, para profesional umumnya mengklasifikasikan risiko kepada risiko keuangan atau risiko pasaran, dan risiko kredit, dan risiko operasi atau risiko operasi, perniagaan, dan risiko organisasi. Nah, bagaimana manajemen risiko diperlakukan? Nah, solusi praktis adalah dengan menjadikan risiko sebagai bagian dari pola pikir dan tugas tanggung jawab setiap karyawan. Ternyata pendekatan ini memiliki 2 manfaat. Yang pertama, tidak seorang pun dapat memahami berbagai risiko di suatu bidang tertentu dengan lebih baik selain mereka secara khusus menggeluti di bidang tersebut. Yang kedua, pendekatan ini memungkinkan risiko dikelola secara menyeluruh di suatu perusahaan. Pendekatan ini dirasakan cukup baik dan efektif, namun seseorang membutuhkan pelatihan dan pendidikan memadai. Nah, konsep-konsep manajemen risiko. Konsep-konsep manajemen risiko ini sangatlah penting untuk memahami sifat risiko dalam sebuah organisasi dan boleh menjadi titik permulaan bagi seorang yang mesti ditanya oleh pengurus risiko ketika menjalankan penilaian risiko, seperti yang telah dimaklumkan di atas bahwa konsep risiko harus menjadi pemikiran pekerja syarikat. Kami akan membicarakan satu demi satu, ya, seperti ada ekspodur. Ekspodur berhubungan dengan kesediaan perusahaan untuk mengambil risiko apabila suatu peristiwa terjadi. Oleh karenanya, seorang eksekutif harus mampu mengidentifikasi berupa beberapa besar eksposur dan bisnis mereka, mengukur daya tahan kas terhadap eksposur yang ada, dan mengantisipasi dampak yang mungkin akan ditimbulkan dengan besarnya eksposur tersebut. Contoh, berapa besar kerugian yang dapat kita terima. Nah, yang kedua di sini ada volatilitas. Volatilitas ini secara sederhana adalah tingkat kerapuhan atau perubahan yang rentan atau tidak menentu bisa terjadi, di mana secara potensial dapat dampak risiko kerugian bagi perusahaan. Umumnya semakin besar tingkat volatilitas ini, semakin tinggi risikonya. Contoh, semakin besar eksposur kredit bank, maka semakin tinggi risikonya apabila tidak dibarengi dengan naiknya tingkat pendanaan atau funding. Yang kedua ada volatilitas hukum dan perundang-undang di Indonesia akan memberikan dampak buruk bagi kemajuan dunia industri dalam negeri.
karena hal ini akan mencerminkan ketidakpastian. Nah, di sini ada juga probabilitas atau probability. Probabilitas ini adalah upaya untuk mengidentifikasi kemungkinan suatu peristiwa yang berdampak kerugian akan terjadi. Semakin tinggi tahap kebarangkalian atau kemungkinan suatu peristiwa, semakin besar tahap resiko. Contoh, seberapa besar kemungkinan terjadinya peristiwa berisiko, seberapa sering probabilitas bank dibobol, seberapa sering probabilitas penyalahgunaan kartu kredit terjadi. Nah, yang kemudian ada tingkat kerugian atau severity. Tahap kerugian atau keterpurukan ialah jumlah kerusakan atau kerugian yang akan kita alami. Semakin besarnya keparahan, semakin tinggi resiko. Keparahan adalah pasangan untuk kebarangkalian jika kita tahu ke tingkat kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dan seberapa besar dampak yang akan timbulnya, maka kita telah memiliki gambaran yang baik mengenai risiko yang sedang kita hadapi. Kemudian ada rentang waktu. Jangka masa juga boleh ditafsirkan sebagai ukuran tempo yang diperlukan atau bersamaan dengan tahap kesukaran. Dalam usaha untuk membalikan kesan yang disebabkan oleh keputusan atau peristiwa, masalah rentang masa ini sangat berkaitan dengan tahap kecairan atau tunai syarikat, karena semakin lama tempo pendedahan sulit untuk dikendalikan, semakin tinggi risiko niatnya adalah dampak kerugian pada tunai. Nah, kemudian ada korelasi. Korelasi adalah konsep penting dalam diversifikasi risiko. Jika dua risiko mempunyai tingkah laku yang sama, kenaikan atas alasan yang sama, maka boleh dikatakan bahwa hubungan antar keduanya sangat bagus. Semakin besar korelasi, semakin tinggi risiko. Nah, ada modal atau kapital. Syarikat itu memang modal untuk dua sebab utama. Pertama, untuk memenuhi keperluan tunai seperti kos dan perbelanjaan pelaburan. Kedua, untuk membayar kerugian yang tidak dijangka yang timbul daripada pendedahan risiko. Modal yang diketepikan oleh penggusuran sering dipanggil modal ekonomi. Tahap pemodal ekonomi yang diperlukan oleh syarikat akan bergantung kepada kekuatan sasaran keuangan institusi. Contohnya, sasaran penawaran kredit. Semakin baik tahap kelayakan kredit syarikat, semakin besar jumlah modal yang mesti disediakan untuk tahap risiko tertentu.